Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep tahu mercon. Tahu mercon ini memiliki tekstur yang sangat lembut, namun rasanya itu sangat pedas dan meledak di mulut pada saat kita menggigit pertama kali ya. Nah, bagi sahabat yang tidak begitu menyukai rasa pedas dapat mengurangi jumlah cabai rawitnya, atau bahkan tidak usah ditambah cabai rawit ya, melainkan diganti dengan cabai besar saja yang dihilangkan bagian bijinya. Nah sahabat, ciri khas dari tahu mercon ini adalah rasanya yang sangat pedas. Sedangkan untuk cara membuatnya sangat mudah dan tidak memerlukan bahan yang aneh-aneh dan mahal-mahal. Semuanya murah meriah dan mudah didapat. Jadi jangan khawatir ya, sahabat pasti dapat membuatnya. Bahan-bahannya adalah: siapkan 6 buah tahu ukuran besar. Jika ukurannya kecil bisa dikalikan 2 ya. Kemudian 2 butir telur, 2 genggam cabai rawit, bisa dikurangi bisa ditambah. Wortel sedikit atau opsional ya. 1 batang daun bawang, 1 cabai merah besar untuk memberikan warna yang lebih merah, kemudian garam secukupnya, kaldu bubuk secukupnya, dan 5 sendok makan tepung terigu. Cara membuatnya: selalu cuci tangan terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas ini, atau gunakan sarung tangan plastik ya, jika ada. Pertama-tama kita blender cabai rawitnya terlebih dahulu. Di sini dapat juga ditambahkan bawang putih ya. Namun Wangi Pandan tidak menambahkan bawang putih karena telah menggunakan kaldu jamur bubuk homemade buatan sendiri yang telah mengandung banyak bawang putih. Jadi jika sahabat ingin menambahkan bawang putih juga bisa ya. Setelah halus seperti ini, langsung saja cabai ini kita panaskan dalam penggorengan dengan menggunakan api kecil saja, sambil ditambah garam sebanyak setengah sendok teh agar menghilangkan rasa pahit dari cabai rawit ini setelah kita blender. Nah, kemudian aduk-aduk hingga air dalam kandungan cabai ini mengering. Kemudian haluskan tahunya dengan cara menggunakan garpu ya. Di sini Wangi Pandan menggunakan tahu ukuran besar. Jumlahnya ada 6. Jika sahabat menggunakan yang lebih kecil, mungkin dikali 2 atau dikali 1,5 ya. Jangan lupa untuk mencuci tahunya ini hingga bersih terlebih dahulu ya, sebelum dihaluskan. Setelah itu haluskan tahunya menggunakan garpu atau bisa juga menggunakan ulekan. Yang penting benar-benar halus seperti ini dan tidak perlu diperas ya. Biarkan saja seperti ini. Kemudian setelah itu sisihkan terlebih dahulu. Setelah cabainya mengering seperti ini, dinginkan terlebih dahulu sebelum kita tuang ke dalam tahunya. Untuk wortelnya di sini Wangi Pandan memarut menggunakan parutan keju seperti ini ya, untuk memudahkan saja prosesnya agar lebih cepat. Bisa juga dipotong dadu kecil-kecil. Sedangkan daun bawangnya rajang halus seperti ini hingga benar-benar halus ya, agar pada saat kita memotong tahunya, potongannya tidak rusak karena ada daun bawang yang mengganjal di pisaunya.
Setelah cabainya masuk, aduk-aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Setelah itu baru tambahkan kaldu bubuknya. Untuk kaldu bubuknya Wangi Pandan menggunakan kaldu jamur homemade buatan sendiri ya. Dan di dalam kaldu jamur homemade ini sudah terkandung bawang putih yang banyak, sehingga Wangi Pandan tidak perlu menambahkan bawang putih di dalam adonan tahu ini ya. Kemudian tambahkan 2 butir telur, kocok-kocok sebentar dan campurkan, kemudian baru tambahkan terigunya secara bertahap. Dibagi 2 saja ya. Dan aduk rata. Kemudian setelah itu sisihkan. Untuk cetakannya jangan lupa dialas menggunakan plastik yang tahan panas. Jadi harus menggunakan plastik yang benar-benar tahan panas seperti ini ya. Jenis plastiknya adalah plastik mika seperti ini, agar tidak merusak kesehatan kita ya sahabat. Karena jika menggunakan plastik biasa, dikhawatirkan plastiknya akan meleleh. Dan olesi menggunakan minyak di seluruh permukaan plastiknya. Setelah itu tuangkan adonan, kemudian ratakan bagian permukaannya hingga benar-benar rata, agar potongan tahunya ini nanti terlihat menarik ya. Nah, seperti ini ya, ratakan bagian permukaannya. Dan kemudian siapkan dengan kukusan yang telah dipanaskan terlebih dahulu. Jangan lupa kukusannya harus mendidih ya. Kemudian kukus selama kurang lebih 25 menit sampai 35 menit dengan api ukuran sedang. Jangan terlalu besar apinya agar air uapnya tidak masuk ke dalam adonan atau tergenang di dalam adonan. Setelah itu sisihkan dan dinginkan terlebih dahulu sebelum kita memotongnya. Setelah dingin, tahu ini pun siap untuk dipotong sesuai dengan selera. Di sini Wangi Pandan memotong tahunya memanjang seperti ini ya. Sesuaikan saja dengan selera sahabat. Dan tahu ini bisa dijual melalui online dengan cara dimasukkan ke dalam plastik atau ke dalam toples plastik. Untuk menggoreng tahu ini, siapkan 5 sendok makan tepung terigu, tambahkan garam dan kaldu bubuk ya, kemudian tambahkan air hingga konsentrasinya seperti ini. Tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair. Kemudian setelah itu tahunya kita guling-gulingkan dalam larutan ini. Dan kemudian gulingkan kembali di atas tepung panir atau tepung panko. Dan tahu ini pun siap untuk digoreng dengan menggunakan api sedang dan minyak yang telah panas. Goreng hingga tahu ini berwarna kecoklatan. Dan setelah itu siap untuk disajikan bersama dengan kecap atau mayones atau saus lain kesayangan sahabat. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat. Dan sampai jumpa.